setelah terjadi penipuan yang mengatasnamakan Wali Kota Jambi pada hari Kamis 14 Oktober 2021 kemarin. Korban yang mengalami penipuan dengan kerugian sebesar 25 juta rupiah. Kronologi kejadian bermula korban yang bernama Sutarman sebagai Ketua Masjid Al-Hidayah RT 36 Kecamatan Palmerah dihubungi oleh rekan korban sebagai pengurus Masjid Al-Hidayah yang juga korban dari penipuan tersebut. Mendapat pesan yang mengatasnamakan Wali Kota Jambi bahwa pelaku penipuan bermodus memberikan bantuan donasi untuk Masjid Al-Hidayah berupa screenshot transfer uang ke rekening sebesar 35 juta rupiah kepada korban. Dari bukti transfer uang 35 juta ke korban itu, pelaku meminta tolong agar bisa membantu transfer uang 15 juta untuk dibagikan ke Masjid Al-Hidayah Kota Baru Kecamatan Kenali Asam Atas sebesar 5 juta rupiah. Kemudian 5 juta untuk Panti Asuhan Al-Amin dan 5 juta lagi untuk Musolah Al-Amin. Tidak lama kemudian pelaku kembali menghubungi korban Sutarman untuk bisa transfer 10 juta ke rekening pelaku. Dengan perasaan bahagia karena dihubungi Wali Kota Jambi, korban pun meminjam uang istrinya sebesar 10 juta rupiah untuk ditransfer ke pelaku, yang akan diganti nanti setelah penarikan uang dari donasi bantuan. Pelaku yang merasa rencananya berhasil kemudian menghubungi kembali korban Sutarman agar bisa mentransfer ke rekening pelaku sebesar 10 juta untuk diberikan ke Pondok Pesantren Muhajirin. Lalu korban pun mentransferkan uang ke rekening pelaku. Awal kejadiannya waktu itu ketika saya mau pulang, saya dapat telepon dari Pak Imam Masjid, Pak Asnan, bahwa gini, Pak Ketua tolong dicek itu ada Pak Wali Kota donasi ke masjid kita sebesar 35 juta gitu kan. Nah, akhirnya saya lihat rupanya ya ada bukti transfer 35 juta dari mengatakan Pak Wali. Udah itu tidak lama itu Pak Asnan telepon lagi, Pak Tarman nanti kalau ada telepon tolong diangkat, itu Pak Wali mau ngomong. Jadi saya angkat, begitu itu rupanya dia langsung chatting di WA itu karena dia rupanya sudah dapat nomor saya dari Pak Asnan. Nah, jadi yang bilang atasnamakan Pak Wali Kota tadi itu mengucapkan salam, pertamanya kan Assalamualaikum Pak, saya bilang Waalaikumsalam, terus langsung saya jawab terima kasih Pak ya atas donasinya Pak, semoga menjadi amal jariah dan dilipat gandakan oleh Allah. Oh ya Pak, terima kasih, amin, katanya gitu. Nah, sudah itu tidak lama ngomong ini Pak, itu dana 35 juta itu bukan untuk Masjid Al-Hidayah semua, tolong yang 5 juta itu disampaikan untuk Masjid Al-Hidayah Kota Baru Asam Atas, yang 5 juta untuk Panti Asuhan Al-Amin, yang 5 juta lagi untuk Musola Al-Amin. Nah ini nomor rekeningnya Pak gitu. Jadi tanpa kita ragu-ragu, saya lihat udah dikirim. Setelah itu saya telepon ke bendahara masjid Pak Slamet, saya bilang Pak Slamet bisa tidak dicek di rekening masjid itu ada dana masuk Pak Wali Kota donasi 35 juta. Jadi kata Pak Slamet, tidak bisa Pak karena ini sudah setengah 3, bank sudah tutup, apa rekening masjid kita tidak ada SMS notifikasi, tidak ada, dia offline Pak, kita harus bisanya ngecek ke bank. Oh gini, saya bilang ini kita ada dapat donasi dari Pak Wali, terus saya kirimkan bukti transfernya tadi yang 35 juta. Nah ini cuma 35 juta itu bukan untuk kita semua, itu ada 15 juta untuk yang disebut tadi, untuk Musola Al-Amin 5 juta, untuk Panti Asuhan Al-Amin 5 juta, untuk Masjid Al-Hidayah Kenali Asam Atas 5 juta. Saya bilang ini gimana? Terus tidak lama tuh, wah gimana ya katanya gitu, Pak Ketua ada tidak uang? Saya bilang kebetulan di tabungan saya kosong. Nah, sudah itu tidak lama Pak Wali Kota tadi itu chatting lagi, Pak tolong dibantu kerjasamanya Pak karena saya sudah janji sama mereka tuh hari ini harus diselesaikan Pak, katanya gitu. Jadi akhirnya Pak Selamat bendahara masjid ini ada ide macam mana kalau pakai uang pribadi aku dulu. Ada katanya. Ayolah bolehlah, saya bilang. Jadi transferlah sama Pak Selamat 5 juta ketika masjid tadi 15 juta. Udah akhirnya
bukti transfer tuh dikirim selama ke saya kirim ke Pak Wali Kota tadi. Nah, ini bukti transfer Pak. Oh terima kasih, jawab dia. Saya lagi bikin data, katanya udah itu. Tidak lama menjelang sudah saya sampai rumah, itu di perjalanan kejadian saya itu masih di perjalanan sampai di rumah, saya pas istirahat, dia chatting lagi Pak Wali Kota tadi. Pak ini minta maaf Pak, saya ini kebetulan ada tolong transferkan 10 juta ke Pondok Pesantren Muhajirin karena saya mau transfer, saya sudah limit, tidak bisa lagi, kata dia. Besok kalau sudah ada limit saya ganti 10 juta tuh, kata dia gitu. Jadi saya bilang tidak ada lagi dana Pak, bendaharawan kami pun sudah habis, cuman itulah ada duitnya, saya pun kebetulan lagi kosong. Akhirnya tidak lama saya share ke grup masjid, grup jamaah, ini ada Pak Wali minta disampaikan 10 juta nih ke Pondok Pesantren Muhajirin. Jadi besok digantinya karena dia limit, dia sudah masih ada tadi itu masih 20 juta, bisa bilang dana dari dia, saya bilang gitu. Akhirnya komen-komen lah, termasuk Pak RT itu komen, waduh Pak maaf saldo saya tidak sampai segitu, ada yang lain juga tidak ada. Udah itu tidak lama Pak Selamat tadi undangan tadi ngomong, mungkin ada yang mau bantu kan, macam mana Pak Ketua, udah ada ini, ada yang mau transfer, saya bilang. Kayaknya ada, saya bilang gitu, karena saya sendiri, saya lagi ngerayu-ngerayu istri saya kan, bisa nggak bantu ini untuk Pondok Pesantren Muhajirin, kasihan Pak Wali ini udah janji hari ini harus diserahkan, jadi besok kan kita ganti dari dana yang udah ditransfernya itu, saya bilang gitu. Akhirnya iyalah, ini istri saya lah ngasih, terus saya transfer ke situ. Nah itu saya belum curiga. Akhirnya sore menjelang maghrib, kok dia chatting lagi, bilang Pak bisa tolong Pak dana yang masih sisa tuh Bapak kirimkan ke Musola Al-Amin 10 juta. Nah akhirnya saya telepon Pak Asnan, imam masjid. Pak tadi Bapak memang betul sudah ketemu Pak Wali Kota, saya bilang. Oh enggak Pak Tarman, saya cuma chatting dari dia chatting sambil menunjukkan bukti transfer. Nah ini kayaknya mencurigakan Pak, saya bilang kok dia minta lagi duit itu, disuruhnya transfer. Akhirnya inisiatif kami kumpul di rumah Pak Asnan, ada Pak RT, saya, ada ketua pembangunan masjid, cerita-cerita lagi nih, wah ini kayaknya penipuan. Akhirnya Pak RT menghubungi Pak Windra, kebetulan Pak Windra kan orang Pemda, mungkin dekat dengan Pak Wali. Akhirnya dia menghubungi ajudannya, mungkin tidak lama rupanya kata ajudannya itu penipuan, bahwa tidak pernah Pak Wali Kota tuh ngasih donasi melalui transfer, dia biasanya tunai melalui ajudannya. Akhirnya disitulah kami merasa tertipu gitu. Korban Sutarman yang merasa curiga karena dihubungi lagi agar bisa transfer uang 10 juta sisa dari donasi tersebut untuk Musola Al-Amin. Kemudian korban menghubungi rekannya bernama Asman untuk memastikan sudah menemui Wali Kota Jambi. Namun rekannya belum ada bertemu Wali Kota Jambi, hanya melalui chattingan dan bukti transfer. Atas kejadian tersebut, korban dan rekan lainnya bersama RT setempat berkumpul dan menghubungi salah satu temannya yang juga orang Pemda untuk menanyakan langsung kepada ajudan Wali Kota apa benar Wali Kota Jambi memberikan bantuan donasi 35 juta rupiah. Ajudan Wali Kota Jambi pun mengatakan kalau Pak Wali Kota biasanya memberi bantuan donasi secara cash ataupun melalui ajudan. Pada Jumat 15 Oktober 2021, kemudian korban dan bersama rekannya pergi ke salah satu bank memastikan uang itu, namun saldo masih dalam keadaan kosong. Dan korban bersama rekannya pada hari ini melaporkan langsung kejadian penipuan mengatasnamakan Wali Kota Jambi ke Ditkrimsus Polda Jambi. Dari Jambi, Fozansyah, Tribrata TV, salam Tribrata.